Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bas Pimbeli Arek-arek Surabaya. Yang di video kali ini saya berbagi materi untuk guru-guru, bukan untuk siswa ya. Khususnya guru-guru yang akan mengikuti seleksi PPPK, P3K, yaitu mapel matematika untuk jenjang SMP, SMA, SMK. Di sini saya tidak membedakan ya antara SMP maupun SMA, karena sebagai seorang guru matematika khususnya kita harus kompeten untuk semua jenjang ya. Baik, ini video bagian pertama untuk guru-guru yang akan mengikuti tes P3K, wajib disimak ya. Kita mulai soal yang pertama. Indikatornya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi pembangkit biasa ya. Pertanyaannya sebagai berikut. Fungsi pembangkit biasa FPB dari barisan 2, 2, 2, 2 dan seterusnya adalah, yang pertama, kita harus tahu cara membentuk suatu fungsi pembangkit ya, FPB. Ya, FPB itu kita bentuk dari suatu barisan yang sudah disediakan di soal, terus kita ubah menjadi suatu deret ya. Terus ditambahkan atau dikalikan dengan suatu variabel yang itu naik terus dari pangkat 0 sampai pangkat tak terhingga. Kita tulis seperti ini ya, 2 ditambah 2 kali X ditambah 2 kali X pangkat 2 ditambah 2 kali X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Jadi koefisien dari setiap suku itu diambil dari barisan yang disediakan di soal. Kita tinggal tambahkan variabelnya dari X pangkat 0 nggak usah ditulis ya, terus X pangkat 1, terus X pangkat 2, terus X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kita rapikan jadi suatu fungsi di sini. Angka 2-nya bisa kita keluarkan ya. 2 dalam kurung 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, yang bagian deret ini itu merupakan deret geometri dengan rasio yaitu X ya. Ini dikali X terus ini. Nah, rasionya X. Angka pertamanya, suku pertamanya 1. Ada rumus ya. Suatu deret geometri tak hingga bahwa S tak hingganya itu sama dengan A per 1 min R. Nah, untuk soal ini itu A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan X. Kita tinggal masukkan di sini. Jadi sama dengan 2 dikali A-nya 1 per 1 dikurang R-nya itu X. Nah, seperti ini. Jika kalau kita rapikan, 2 kali 1 per 1 min X sama dengan 2 per 1 min X. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah yang A. Ini ya. Oke, gitu Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 2. Indikatornya menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep parabola. Pertanyaannya, garis menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat di titik 1,1. Persamaan garis singgungnya adalah, pertama, kita cari dulu turunan dari fungsi parabolanya ya. Fungsinya kan Y sama dengan X kuadrat. Turunannya Y aksen sama dengan 2X. Terus gradien dari garis singgungnya, M-nya itu didapatkan dari fungsi turunan tadi, Y aksen, di X sama dengan 1. 1 ini diambil dari titik singgungnya. Ini. Kita masukkan di sini bahwa Y aksen kan 2X. X-nya kita ganti 1 ya. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, gradiennya 2. Dari sini jelas ya, C sampai D ini salah, karena di sini gradiennya itu min 2 ya. Yang dimintakan 2. Kita tinggal ngecek antara A sama B. Karena titik singgungnya itu di 1,1, artinya Y-nya harus sama dengan 1. Maka fungsi yang tepat adalah yang B ini. Ya.
kalau kita masukkan X-nya 1 ya, Y sama dengan 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Cocok ya. Ketika X-nya 1, Y-nya 1. Nah, ini yang benar. Sehingga jawabannya adalah yang B. Itu ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 3. Indikatornya menyelesaikan masalah dengan menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan gambar berikut, tentukan panjang KN. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya sudah hafal ya teorema Pythagoras. Kita pakai teorema Pythagoras ya. Pertama 3, 4, 5. Ada juga 5, 12, 13. Ada juga 7, 24, 25. Ada juga 8, 15, 17 ya. Di sini ada 8 sama 10. Ini pasti 6 ini ya. Kita pakai warna merah. Ini pasti 6 ya. Dari 3, 4, 5 dikali 2 ya. 6, 8, 10. Terus ini juga ada 8 sama 17. Maka KN-nya ini pasti 15 ya. Dari sini ya. 8, 15, 17 ya. KL-nya 15. Sehingga KN itu diambil dari, terus dulu, KN sama dengan 15 dikurangi 6. Sama dengan 9 ya. Berarti jawabannya yang C. Tuh. Lanjut nomor indikatornya menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kesebangunan. Pertanyaannya, persegi berukuran 10 cm kali 10 cm di bawah ini telah terbagi menjadi 5 persegi panjang yang luasnya sama. Panjang AB adalah ada titik. Oke, kita lihat di sini ya. Karena persegi ini ukurannya 10 kali 10 ya, berarti ini ke sini 10, ini ke sini 10, maka luas perseginya pasti 100 ya. 10 kali 10 ya, 100. Nah, terus luas 100 tadi dibagi menjadi 5 persegi panjang yang luasnya sama. Berarti ada 5 persegi panjang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini masing-masing luasnya adalah 100 dibagi 5, yaitu 20 ya. Masing-masing ini luasnya 20. Nah, kita akan cek satu-satu. Kita mulai dari yang A ini ya. A kalau dikali 10 itu persegi panjang yang kanan ini ya. A dikali 10 itu hasilnya harus 20 ya. Berarti A sama dengan 20 dibagi 10 yaitu 2. Nah, kita dapatkan nilai A-nya. Berikutnya kita cari nilai B-nya. B itu berarti bisa kita tulis 10 dikurangi A. Nah, karena A-nya 2 berarti 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Oke, B-nya ketemu. Berikutnya kita cari C. C kalau dikali B itu juga harus 20. Karena B-nya 8, maka C sama dengan 20 per 8 ya. Kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 4 ya. 5 per 2. Oke, itu. Berikutnya kita cari D ya. D kita cari. D itu kan kalau dihubungkan dengan C jadi 10 ya. Berarti D sama dengan 10 dikurangi C ya. Sama dengan 10 dikurangi 5 per 2. Nah, 10 itu 20 per 2 ya. 20 per 2 dikurangi 5 per 2 jadi 15 per 2. Kita pakai pecahan saja karena nanti pilihan jawabannya dalam bentuk pecahan ya. Lanjut, sekarang kita cari yang E. E dikali D hasilnya juga harus 20. Karena D-nya 15 per 2, maka E sama dengan 20 dibagi 15 per 2. Atau sama dengan 20 dikali 2 per 15. Nah, gini. 20 per 15 sama-sama dibagi 5 itu 4 per 3
4 kali 2, 8. Berarti 8/3. Nah, yang dicari itu kan AB. AB itu sama saja dengan F, ya. AB sama dengan F. E ditambah F itu sama dengan B, ya. Kita tulis di sini yang terakhir. E ditambah F itu sama dengan B. E diketahui 8/3 ditambah F sama dengan B. B-nya 8. Berarti F sama dengan 8 dikurangi 8/3. Nah, 8 itu sama dengan 24/3 ya. 24 dikurangi 8 jadi 16. Jadi 16/3 atau sama dengan 5 1/3. Nah, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, itu tadi nomor 4. Sekarang kita ke nomor 5. Indikatornya menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep luas. Nah, di sini. Pada jajar genjang ABCD, AE sama dengan EF sama dengan FB. Perbandingan luas segitiga DEF dan jajar genjang ABCD adalah, ini ukurannya sama ya, AE, EF sama FB itu sama. Berarti luasnya sama ya, karena luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2 ya. Ini sama luasnya. Kalau kita perhatikan segitiga ADB itu sama besar dengan segitiga BCD. Nah, kita bisa pakai alat bantu ya. Kita pakai alat bantu di sini. Nah, oke, kita bikin segitiga yang sama. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ada total 6 segitiga ya. 4, 5, 6 ya. Ada 6 segitiga dengan luas yang sama. Sehingga kalau kita cari perbandingan luas segitiga DEF ya, luas segitiga DEF banding luas jajar genjang ABCD itu sama saja. DEF itu ini ya, 1 bagian ya, 1 bagi jajar genjang seluruhnya, berarti 6 bagian, 1 banding 6, sehingga jawabannya adalah B. Oke, gitu ya. Lanjut nomor 6. Indikatornya menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep jarak. Pertanyaannya, diketahui kubus ABCDEF ya dengan rusuk 8 cm. M adalah titik tengah EH. Ini ya M-nya ya. Kita pakai warna merah. Ini M-nya ini. Ini M. Titik tengah EH. Jarak titik M ke AG. AG-nya itu ini ya. Diagonal ruang ya. AG-nya ya. Nah. Oke. Kalau kita lihat teman-teman ya. M ke AG ini tegak lurus ya. Sama dengan separuh dari diagonal bidang. Ya. Separuh dari diagonal bidang. Kalau rumus diagonal bidang itu DB, warna kuning, DB, diagonal bidang suatu kubus itu A akar 2, berarti kalau A-nya itu 8, sama dengan 8 akar 2. Nah, jarak M ke AG itu separuhnya, ya, setengah dari 8 akar 2. Berarti sama saja dengan 4 akar 2. Oke, sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor berikutnya. Indikatornya menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep volume. Pertanyaannya, kubus ABCD EFGA dengan R pada EC, sehingga ER banding RC sama dengan 2/1. Perbandingan volume limas R, BCGF dan kubus ABCD EFGA adalah, oke, R-nya yang maksud itu ini ya. Nah, di mana ER itu 2 bagian dibanding RC itu 1 bagian. Nah, secara keseluruhan nanti itu panjangnya 3 bagian ya. Nah, di sini ini berlaku juga, walaupun ini sisi miringnya berlaku juga untuk tingginya nanti ya.
Oke. Misalkan kubus ini ukurannya A, ya, ini A, sisinya itu A. Maka kita bisa tulis ya bahwa perbandingan volume limas, ya, volume limas dibanding volume kubus bisa kita tulis sebagai berikut. Volume limas itu kan sepertiga luas alas, berarti A kuadrat kali tinggi. Nah, tingginya ini karena sampai sini aja ya, dari sini ke sini ya. Satu bagian ya, berarti 1 dibanding 3 bagian. Bisa kita tulis sepertiga A. Nah, ini tinggi limas. Dibanding volume kubus A pangkat 3. Di sini A-nya bisa kita coret ya, teman-teman. A pangkat 2 kali A itu kan A pangkat 3. Habis dibagi A pangkat 3. Sehingga nanti jawabannya adalah 1/3 kali 1/3, yaitu 1/9. 1 banding 9. Jawabannya yang I. Oke, gitu. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 8. Indikatornya menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep komposisi, translasi, refleksi, dan rotasi. Pertanyaannya sebagai berikut. Persamaan bayangan garis J sama dengan 2x min 3 karena refleksi terhadap garis J sama dengan min x, lanjutkan dengan refleksi terhadap garis J sama dengan x adalah, di sini Bapak Ibu ya harus ingat dulu teorinya bahwa suatu titik x, y apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min x, maka berubah menjadi negatif Y, negatif x. Selanjutnya, suatu titik juga jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan x, maka akan berubah menjadi Y, x. Nah, di sini ada 2 kali transformasi ya. Transformasi yang pertama itu nanti mengakibatkan titik baru, yaitu x aksen dan y aksen ya. X aksennya itu diambil dari ini ya, karena refleksi yang pertama itu terhadap garis Y sama dengan min x, maka x aksennya itu diambil dari negatif Y, dan y aksennya itu diambil dari negatif x. Nah, berikutnya di transformasi yang kedua itu hasil dari transformasi yang pertama dilanjutkan lagi direfleksikan terhadap garis Y sama dengan x, sehingga x double aksen dan y double aksennya berubah menjadi x double aksen itu diambil dari y aksen, y double aksen itu diambil dari x aksen ya. Karena ketika transformasi yang kedua ini tinggal dibalik saja ya, xy menjadi yx. Kalau transformasi yang pertama xy berubah menjadi negatif y negatif x. Ini contohnya ya. X aksen ini kan transformasi yang pertama. Maka dia berubah menjadi negatif Y. Y aksen berubah menjadi negatif X. Kalau X double aksen ini transformasi yang kedua. Maka X double aksennya ngambil dari Y aksen. Y double aksen yang ngambil dari X aksen. Nah, dari sini kita kembalikan lagi ya. Karena Y aksen itu sama dengan min X, berarti kita tulis di sini X double aksen itu sama dengan negatif X. Atau X sama dengan negatif X double aksen. Terus yang ini Y double aksen itu sama dengan X aksen. X aksennya sendiri itu negatif Y ya. Negatif Y. Atau kita tulis berarti Y sama dengan negatif dari Y double aksen. Nah, nilai X sama dengan negatif X double aksen, terus Y sama dengan negatif Y double aksen, inilah kita substitusikan ke bentuk persamaan garis yang pertama ini ya. Sehingga kita bisa terus di sini Y kita ganti menjadi min Y double aksen sama dengan 2x, 2 dikali x-nya kita ganti menjadi negatif X double aksen dikurangi 3. Nah, kalau kita pindah ruaskan ke kanan semua ya, 0 sama dengan tanda double aksennya bisa dihapus ya. Y minus 2x minus 3. Nah, sini. Sehingga jawaban yang benar adalah
yang B. Oke, gitu ya. Lanjut nomor. Indikatornya menyelesaikan masalah integral tentu dengan menggunakan teorema dasar kalkulus. Pertanyaannya, nilai dari integral 0 sampai 2 untuk fungsi x kuadrat dengan x plus 2 dx adalah. Oke. Pertama, kita sederhanakan dulu bentuk fungsinya ya. Integral 0 sampai 2 kita rapikan jadi x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx. Nah, gitu. Sekarang kita integralkan ya. X pangkat 3 diintegralkan menjadi 1/4 x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 diintegralkan menjadi 2/3 x pangkat 3. Batasannya 0 sampai 2. Artinya, kita masukkan nilai x-nya sama dengan 2, dikurangi, kita masukkan x-nya sama dengan 0 ya. Kita masukkan dulu x-nya sama dengan 2 ya. 1/4 2 kali 2 pangkat 4 ditambah 2/3 kali 2 pangkat 3. Dikurangi, dimasukkan 0, hasilnya otomatis 0 ya, tidak usah ditulis ya. Nah, kita rapikan, 2 pangkat 4 itu 16, 16 bagi 4 itu 4, ditambah 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 2, 16, 16/3. 16/3 itu sama saja dengan 5/1/3. Sehingga 4 ditambah 5/1/3 sama dengan 9/1/3. Gitu ya. Sehingga jawabannya yang D. Soal yang terakhir untuk video ini. Nomor 10 ya, indikatornya menyelesaikan masalah integral yang melibatkan fungsi trigonometri. Pertanyaannya, hasil integral dari fungsi akar 1 minus cos 2x dx adalah. Di sini Bapak Ibu harus paham ya, persamaan identitas trigonometri untuk sulit rangkap ini. Cos 2x itu bisa diubah ke bentuk 1 minus 2 sin kuadrat x. Sehingga kalau kita cari nilai 2 sin kuadrat x-nya itu sama dengan 1 dikurangi cos 2x. Nah, ini pas ya. Pas sama soal, bentuk soal ini. Sehingga bentuk soal bisa kita ubah menjadi integral akar 2 sin kuadrat x dx. Sama dengan integral akar 2 sin kuadrat x diakarkan jadi sin x ya. Sin x dx. Nah, akar 2 ini koefisiennya, jadi ketika diintegralkan dia tetap nggak berubah. Sin x integralnya cos x. Karena ini integral tak tentu, tambahkan dengan plus c konstanta. Selesai. Sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, bersambung di video bagian kedua. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.